buat Sobat Ambiar ya. Semoga rezekinya hari ini berlimpah, dimudahkan segala ikhtiar usahanya Sobat Ambiar ya. Dewi pakai kalung aku. Terima Iya kasih dong. ya Wi. Iya dong Kak. Iya, Soalnya ini kemarin... kebalik. Oh kebalik. Nah. Oh cakep banget, inisialnya D ya. Cakep memang, D, cakep. D itu Dewi. Dan kebataskan. Apa artinya itu? Dan kebataskan. Terima kasih banyak. Oh, terima ya kasih banyak. Aku juga mau pesan satu dong inisial kalung R. Apa Apa? tuh? Ya nama gua dong, Rian. Oh, Gimana iya. sih? Nah, jadi nanti aku tulis Kirain nama lo Rahma. R, aku simpan di sininya R. Jadi kamu pakai hurufnya kalungnya D, jangan R aja D. Yes. Buat Sobat Ambiar, pagi hari ini pastinya kita juga berharap buat Sobat Ambiar ya diberikan Betul. kesehatan. Hati-hati lagi banyak flu melanda ya guys. Tetap jaga makan yang banyak. Jaga makan yang banyak. Jaga makanannya. Oh, yang jaga makan makanannya. yang banyak. Benar, pilih-pilih Iya. makanan yang sehat-sehat. Betul. Ya, baik terima kasih Vitamin banyak. tidak boleh lupa. Betul. Tapi kebahagiaan hati itu nomor 1. Ya. Benar. Betul Kan, sekali. kan kita nih kan udah lama nggak pernah nyanyi ya. Iya, coba dong. Nyanyi deh Kita ya nyanyi yuk. pagi-pagi Ambiar. Joget ya. Aku boleh? Buat bapak-bapak sama ibu-ibu. Jangan dulu. Aku boleh nggak? Aku boleh. Aku boleh nyanyi ya. Ini buat Sobat Ambiar ya. Kita hibur Sobat Ambiar supaya pagi hari ini lebih bersemangat lagi. Let's go. Minta prompter ikan dalam kolam dong. Oh, ikan dalam kolam. Yang di rumah, yang lagi masak, yang lagi mau sarapan ya. Sobat Ambiar supaya masaknya lebih semangat lagi, beres-beres rumahnya lebih semangat lagi. Dewi Mulyani. Oke, sih. Ya. Oh, ya. Lu lagi masukin dulu koinnya udah habis. Sobat Ambiar. Udah lama gak nyanyi, ngos-ngosan. Baik Sobat Ambiar. Ini udah mau panas nih. Udah panas ya. Yes, Terima kasih banyak sudah menyaksikan Sobat Ambiar. Kita kembali lagi besok. Wassalamualaikum. Baru mulai. Hari ini kita bahagia sekali. Karena nyanyi. Semoga semakin panas, semakin semangat buat Sobat Ambiar di rumah ya. Buat beraktivitas, sudah kita nyanyiin 2 lagu tuh ya. Tapi kita juga mau kasih lihat, di hari ini kita punya satu berita yang terupdate. Nah kita juga mau kasih lihat apa sih yang terupdate di tanah air ini. Ini dia. Band Kotak. Kotak somasi balik posan Tobing. Oh my God. Sekarang ini kalau misalkan ada masalah hukum itu nggak bisa langsung lapor ke kantor Ya. ke kantor polisi, tapi Kenapa? harus ada somasi dulu. Kecuali pelecehan seksual itu bisa langsung diambil. Oh gitu. Yes. Tapi sebenarnya yang sangat disayangkan kan mereka kan dulunya kan sama-sama Berteman. sangat akur, Iya. berkarya bersama. Sekarang akhirnya Ya mungkin jadi belum menemukan berantem. titik tengahnya. Betul. Benar. Ini kalau misalnya Sobat Ambiar lupa gimana sih ceritanya. Jadi kan dari Posan Tobing dulunya kan ini juga adalah founder, katanya adalah Iya. founder dari band Kotak, Iya. kemudian juga keluar dari band tersebut. Dan kemudian dia meminta teman-teman di band Kotak untuk tidak menyanyikan lagu yang ia ciptakan. Atau yang ia ciptakan bersama dengan mereka yang pernah ada di band Kotak. Ya, tapi apapun itu kita berharap semoga semuanya baik-baik saja. Ya, kalau bisa Akur deh buruan ya. bener ketemu karena gimana pun pasti dulu pernah kerja bareng kan, tahulah Betul. suka dan dukanya tuh seperti apa, susahnya bersama-sama membangun dari nol ya. Iya, sama-sama saling menghargai aja lah intinya. Ayolah kita berbaikan ya. Kan Iya. ada sayangnya ya. Guys, Ya apa? guys. tapi kita yang selalu berbaik-baik kan. Iya. Seperti ini. Aku dan kamu. Kalau malam kita kompetitor. Dewi. Oke Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Bintang tamu kita yang pertama ini semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Kalau Sobat Ambiar di rumah, ya mungkin manusiawi sekali kalau sekali 2 kali mengeluh, entah itu karena permasalahan hidup, pekerjaan, atau keterbatasan yang dimiliki. Tapi kita selalu mengingatkan bahwa keterbatasan semoga tidak membatasi. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan seorang selebriti senior. Dia memiliki anak-anak dan kita juga tahu bahwa 2 di antara anaknya termasuk almarhumah salah satu putri sulungnya memang sudah berpulang. Memiliki keterbatasan tuna rungu dan juga tuna wicara. Kita akan lihat bagaimana perjuangan beliau dalam membesarkan buah hatinya. Di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Dewi Yu. Terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu.
aja kayak nyanyi banget ya Mama Dewi Iya. ya, ampun deh. Masya Allah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mama. Selamat Kita pagi. Iya, kita berempat mengucapkan. Terima Terima kasih. kasih. terima kasih. Mama Sama-sama. menyempatkan waktunya pagi-pagi datang ke sini. Alhamdulillah agak sedikit macet, agak sedikit. Tidak deg-degan. masalah, namanya juga Jakarta di pagi hari ya. Sosok inspiratif seorang Dewiul. Kita akan lihat bagaimana perjuangannya dalam membesarkan anak-anak. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Iya. Keteguhan hatinya, keikhlasan, ketulusannya. Dalam membesarkan anak-anaknya, 2 diantaranya dengan keterbatasan tunarungu dan juga tunawicara tidak membatasi mereka untuk berprestasi. Masya Kita Allah. akan kasih lihat yang satu. Iya. Kita sama-sama tahu bahwa 2 dari 4 buah hatinya Tuli. betul. Karena Dewiul ya. maaf, teman-teman Tuli lebih senang dibilang Tuli Lebih senang Tuli ya. daripada tunarungu. Oh gitu Mama. Padahal secara istilah itu di masyarakat dianggap tunarungu itu lebih sopan. Padahal buat mereka itu seperti lebih merendahkan. Oh. Karena kalau dibilang deaf, Tuli itu mereka memiliki budaya, mereka memiliki bahasa, jadi mereka merasa lebih percaya diri. Oh, oke. Terima kasih banyak. Ini juga edukasi buat kita Iya, ya, Sobat iya. Ambiar. Tahu ya. Ternyata Tadinya bahwa kita nggak tahu. teman tuli lebih suka disebut sebagai teman Baik, tuli teman tuli. Teman Tuli dibandingkan daripada tunarungu. ya. Karena oke. kalau tunarungu mereka menganggap bahwa itu seperti ada kerusakan dalam organ. Padahal kalau Tuli itu udah gift, pemberian dari Tuhan. Memang oke. mereka terlahir Oke. dengan tidak diberi informasi bunyi. Selama ini kita berpikir bahwa memang betul ya tunarungu kita Bahasanya berasumsi lebih berpikir sopan. bahwa Itu lebih sopan. Kalau tuli mereka lebih menginginkan dipanggil teman tuli ya. Padahal terbalik. Oke baik, terima kasih banyak untuk Dewiul sudah Sama-sama. mengedukasi kita semua di sini. Ingat, Iya. panggilnya teman tuli ya. So jadi 2 dari 4 anaknya Ya, Dewiul adalah 4. Almarhumah Tuli ya? Giska, kemudian itu Tuli, lalu Rama, mendengar. Ketiga, Surya, Tuli. Keempat, Muhammad Raya, dengar. baik. Untuk Dewiul, masih ingat almarhumah Giska Putri anak pertama lahir di tanggal berapa? 12 Agustus tahun 1982. Bentar lagi dong ya Mama. Ya, kalau ada berarti usianya 41 tahun. 12 Agustus nanti. Jadi ketika 41 tahun yang lalu melahirkan Giska Putri, anak pertama Secara normal. secara normal. Di bulan atau tahun keberapa menyadari bahwa something special about her. Sesuatu yang spesial dari Giska Putri. Di tahun Giska usia 2 tahun. Di usia 2 tahun, menjelang 3 tahun dan itu masih ada penyangkalan. Masih coba positif masih lah ya, Ma. ini terlambat. Speech delay gitu ya. Ya, terlambat karena kan di usia mulai 3 tahun kita suka ngelemparin sesuatu di belakang dia. Dan dia noleh. Oh. Nah, itu membuat kita Masih ada cuma telat kesempatan. lagi. Iya, iya. Meski akhirnya ini untuk para ibu-ibu yang punya anak yang dianggap telat, tetap harus waspada karena kalau kita lempar sesuatu barang di belakang anak itu, ternyata itu getaran. Mereka peka sekali terhadap Jangan getaran. Oh, oke. Jadi getaran yang kita lempar kan pasti ada. Memang secara desibel tidak, tapi getaran itu mereka peka. Anak-anak tuli itu terhadap getaran peka. Jadi dia noleh karena getaran, bukan karena mendengar. Oh, oke. Baik. Itu yang kadang membuat kita jadi terlena gitu. Akhirnya di tahun ke Usia 4 tahun baru saya ke dokter, tahun 86 itu. Atas saran dari almarhumah Ibu Rima Melati, untuk berkonsultasi juga dengan ada guru namanya Ibu Nani, semoga beliau masih sehat sekarang, ada di yayasannya Ibu Nasution. Saya masih ingat sekali saya ke sana suruh mencari informasi dan Pak Johanudin suami istri dengan Bu Nani itu yang mengajarkan speech terapi. Sampai usia Giska itu 7 tahun. 7 tahun masanya dia sekolah dan saya tetap menyekolahkan ke TK di dekat rumah. Terus karena Giska sudah mulai bagus dan saya juga ikut mengajar di rumah,
Masuklah dia ke sekolah paling dekat rumah, SD negeri. Dan dia bisa mengikuti pembelajaran. Selama 2 tahun, jadi 7, 8, 9. Umur 9 tahun dia bilang, saya tidak mau lagi sekolah di situ. Karena teman-teman saya tidak mengerti saya bicara apa. Oke. Jadi dia bisa membaca bibir lawan bicaranya, tapi teman-temannya tidak paham karena Giska belum sempurna bicaranya dan dianggap aneh. Oleh teman-temannya ya Mas. Ya, akhirnya saya bawa dia keliling ke semua SLB yang ada di Jakarta. Dan dia memilihkan pilihannya ke salah satu SLB yang ada di Kebonjeruk dengan alasan sederhana. WC-nya bersih. Simple ya, tapi detail ternyata ya. Ya. Oke, sampai akhirnya menyadari dan mengetahui bahwa putri tercinta saat itu adalah Tuli ya. Iya. Apa dalam pikiran seorang Dewi Yull ketika baik ternyata Tuli. Umur saya waktu itu, jadi saya menikah itu 81 Juni, Giska lahir Agustus 82. Umur saya baru 20 tahun melahirkan Giska, 21 tahun. Jadi kebayang begitu dikasih tahu bahwa Giska tidak bisa mendengar, pasti bingung dan sekaligus itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bayangkan, berarti selama ini saya nyanyiin kalau Nina Bobokan itu dia nggak pernah denger gitu. Kan semua orang tua, Ada perasaan itu oh ya? iya saya penyanyi pasti dong menyanyikan Iya, anak kalau betul. Nina Bobo apa kayak lagu apa gitu. Iya. Jadi saya bilang selama ini dia nggak pernah bisa dengar suara saya. Dan itu kekuasaan, saya pikir itu ya Tuhan menolong saya. Saya cuma bilang, ya Allah tolong saya nggak tahu harus berbuat apa. Bingung, masih muda, masih apa yang harus saya utarakan. Hanya satu, Allah itu memberikan saya keberanian, Tuhan itu memberikan saya kekuatan. Saya tuh merasa, saya nggak boleh jauh dari anak ini. Mau nyanyi, mau lagi syuting Lost Man. Selalu dibawa gitu ya Mas. Saya naik kereta, itu ada kereta dari dulu kami rumahnya di Pondok Pucung tuh. Rumah pertama gitu. Itu jauh banget bisanya naik kereta. Dan kereta yang kecelakaan Bintaro itu. Ya, Iya. tahun berapa itu? 80 sekian ya. Jadi selalu dibawa kemana-mana ya? Itu saya gendong dia, campur sama ayam gitu kan. Itu kereta dari Rangkas kan waktu itu. oke. Ada susternya nggak Mas? Ada susternya. Nah itu susternya juga saya dikasih sama Eyang Titi Puspa. Terima kasih Eyang karena itu selamat pagi alhamdulillah. Itu susternya keponakannya Eyang. Oke. Jadi adiknya Eyang punya suster karena anaknya sudah besar. Udah itu bantuin gitu. Oke. Tapi sempat pernah merasa protes dalam tanda kutip kepada waktu Tuhan, ada perasaan bertanya, kenapa saya, kenapa anak saya? Waktu itu belum ngerti untuk protes. Saya nggak sempat berpikir untuk mempertanyakan kepada Tuhan. Belum, itu nanti setelah punya anak kedua. Yang Tuli, setelah Surya. Iya. Waktu pertama tuh hanya, ini gimana? Karena waktu itu bukan Panik cuman... aja ya. Ya, jadi saya hanya berpikir gini. Ini Giska selain Tuli punya penyakit namanya hypothyroid. Jadi dari umur 4 tahun itu selain saya harus ke dokter dan alhamdulillah rezeki saya memang buat mengobati dia, rezeki ayahnya juga memang buat mengobati dia gitu. Jadi ada namanya Profesor Sutan Asin almarhum. Itu ada ahli hypothyroid, ahli hormon. Saya dengar harus bawa ke sana. Dari umur 4 tahun itu Giska nggak pernah lepas dari namanya pil L-tiroxin, bangun tidur dia harus minum. Karena kalau nggak dia kuntet. Pertumbuhannya, hypothyroid. Jadi bukan cuma hormon Tuli, gitu ya, Mas? ya, kelainan hormon gitu. Ya. Jadi saya kerjanya itu selain nyanyi, selain syuting gitu. Bawa dia ke dokter sana, ke dokter sini gitu. Dan saya menikmati, jadi nggak sempat berpikir yang lain. Gimana anak ini sehat gitu. Baru anak kedua ya. Baru anak yang kedua ya Mas. Ke anak ketiga. Ketiga ya? Baru anak ketiga baru merasakan Karena itu pikiran waktu seperti itu ya? kan belum punya pengalaman apa-apa. Jadi dijalanin aja, oh berarti hidup berumah tangga tuh seperti ini gitu kan. Oh ini harus dilakukan dan betul-betul
memang yang memberi kekuatan tuh kuasanya Allah tuh luar biasa. Betul. Saya cuman bilang, ya Allah, tolong saya bisa membimbing anak ini supaya dia bisa berkomunikasi aja. Itu tujuanku. Enggak pengen dia jadi pinter apa enggak. Pokoknya dia bisa ngomong, orang ngerti, dan dia bisa memahami. Dan aku ngelatihnya tuh, aduh, sambil Pak Johan sama Ibu Nani itu melatih, saya ikut belajar. Begitu dia masuk sekolah SLB umur 9 tahun, kelas 1 lagi kan? Karena dia di negeri SDN. Masuk ke SLB harus kelas 1 lagi, karena dia harus punya basic. Ini yang Giska ya, Ma. Jadi aku belajar juga di situ. Jadi masuk ke kelas ikut gimana cara ngajarin selain udah punya ilmu dari Tapi di Bali, tapi di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Ya. Tapi ini sebagai contoh juga ya Mbak Dewi Yul di sini tuh benar-benar memberikan sharing bagaimana menjadi ibu yang sangat sabar, apalagi ibu-ibu muda sekarang ini nih. Betul, dan kita yang juga zaman berharap milenial ini tuh. Dan pasti bingung. Pasti bingung karena gini, yang paling menekan perasaan memang karena kan mulai tuh banyak omongan gitu kan. Padahal aku bilang, apakah karena ada lebih lah, oh karena kamu kerjaannya menyanyi itu haram gini-gini kan. Terus bagaimana kalau ada ibu rumah tangga yang soleha, yang biasa ngaji, terus dikasih anak berkebutuhan khusus, terus dikasih anak dengan ketulian, terus apa mau dicari alasan apa? Tapi dari pengalaman hidupku itu aku merasa kita nggak perlu memikirkan pikiran orang, jalan aja dengan apa yang kita yakini. Betul. Karena Tuhan itu maha menyempurnakan. Betul. Perjalanan ini membuat saya, semua orang itu punya ujian, semua orang itu punya kelelahan, semua orang itu punya kesesakan. Dan sangat manusiawi sekali ya, tapi tetap berusaha sampai akhirnya kita juga tahu bahwa apa yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan oleh seorang Dewi Yul membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Sampai mengetahui bahwa anak-anaknya juga berprestasi, kemarin juga baru lulus S2 di Amerika Serikat. Itu tadi di balik kekurangan ada kelebihan yang mungkin kalau kita secara normal kesempurnaan dikasih oleh Allah, kita tidak seperti dia loh, dia bisa S2 di Amerika juga dengan nilai yang luar biasa. Baik Mbak Dewi Yul, seandainya bisa menyampaikan sesuatu untuk anak-anak, apa yang mau disampaikan? Pada anakku, Ya. terima kasih sudah menjadi bagian yang membahagiakan, membuat ibu bahagia. Terima kasih untuk segala upaya kerja kerasmu. Dan juga terima kasih selalu menjadi anak yang mau mendengar apa yang ibu sarankan. Terima kasih telah menemani ibu, menguatkan ibu. Karena kalian adalah sumber energi yang sangat luar biasa buat ibu. Sekali lagi terima kasih, I love you. I will love you. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil.